Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Nas TV, senang sekali saya Zulkarni Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Respon bencana banjir yang melanda sejumlah daerah Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin bersama beberapa stakeholder menggelar Focus Group Discussion atau FGD di Gedung LPPM Unhas Rabu 24 Desember 2024. FGD ini diharapkan bisa melahirkan solusi efektif dalam mengatasi banjir. Intensitas curah hujan dari Sedan hingga lebat di Sulawesi Selatan membuat sejumlah daerah seperti Makassar, Baru, Sopeng, Pangkep, dan Maros terdampak banjir. Untuk mencari solusi komprehensif dalam mengatasi bencana alam ini, Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan sikap kepedulian dengan mengundang sejumlah stakeholder dalam Focus Group Discussion atau FGD di Gedung LPPM Unhas Rabu 24 Desember 2024. Hadir dalam FGD ini adalah BMKG Provinsi Sulawesi Selatan, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, hingga peneliti banjir dari perguruan tinggi, membahas kondisi terkini banjir khususnya di Makassar dan upaya penanganannya. Fokus Group Discussion FGD yang tujuannya adalah mengupdate kondisi terkini dari bencana banjir yang beberapa hari terakhir dengan curah hujan yang cukup tinggi di Kota Makassar khususnya maupun di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tujuan FGD ini ya adalah mengundang para peneliti-peneliti dan tentu yang pengambil kebijakan. Jadi alhamdulillah kita mengundang BPBD Provinsi, BPBD Kota Makassar, kemudian yang menyediakan data iklim cuaca ya, BMKG, alhamdulillah langsung dihadiri oleh Kepala Balai dan tentu para peneliti-peneliti banjir ya. Nah, ini kita undang tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kita update tentang kondisi banjir seperti apa dan prediksinya ke depan seperti apa. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar, semua yang kita undang hampir 80% hadir dan berlangsung hampir 2 jam lebih. Kita dapat berdiskusi, menerima masukan-masukan khususnya dari Kepala Balai tadi kita mendengarkan bagaimana prediksi cuaca ke depan. Di peta bisa kelihatan bagaimana sampai Januari ke depan kita masih akan berharap bahwa hujan akan tetap curah hujan semakin tinggi. Peneliti Universitas Hasanuddin Profesor Faruk Marikal menekankan pentingnya tata kelola drainase. Disebutnya Kota Makassar yang hanya memiliki 2 kolam retensi, meminta pemerintah mengupayakan agar menyediakan setiap kecamatan yang ada. Selain itu, banyaknya okupasi lahan yang semula bagian dari drainase menjadi pemukiman, sehingga saluran tersumbat yang menyebabkan terjadinya banjir. Dinilai Faruk Marikal, banyaknya pembangunan pada daerah cekungan seperti Manggala, Biringkanaya, dan Tamalan Rea tak jadi masalah selama ada strategi penanganan banjir yang tepat. Namun, itu belum diatasi pemerintah. Jangan kita selalu seperti pemadaman kebakaran. Nanti terjadi baru kita kasak kusuk. Seharusnya yang kita pikirkan adalah bagaimana mengantisipasi sebelum terjadi banjir. Ya misalnya saja, sebelum musim penghujan, semua kanal, semua drainase dibersihkan supaya dia optimal. Sekarang kan drain-drain itu rata-rata cuma 30%. Itu yang pertama. Yang kedua, semua penampungan-penampungan itu sebelum musim hujan dikosongkan. Artinya dikurangi dia punya beban. Dan saya lihat itu beberapa upaya yang dilakukan seperti bendungan Bili-Bili. Sebelum hujan itu dia sudah mulai kurangi dia punya volume. Jadi pada saat banjir dia bisa tahan. Nah, yang jadi persoalan ini kan adalah di perkotaan karena kita tidak punya kolam-kolam retensi yang memadai. Di Makassar saja ada 2, Nipa-Nipa dan Pampang, tapi itu kan ya kapasitas terbatas. Oleh sebab itu kalau mau Makassar ini aman dari banjir, kita perbanyak yang namanya kolam retensi. Kalau perlu setiap kecamatan minimal punya 1, ya minimal. Ya kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Pihak BMKG memaparkan curah hujan tertinggi mencapai 335 mm di Kabupaten Baru. Sementara 11 kabupaten terdampak banjir dan tanah longsor. Ratusan rumah terendam, beberapa jembatan putus, dan 1 rumah hanyut. Hasil analisis sementara curah hujan Januari 2025 menurun dibandingkan Desember 2024.
Dasarian 1 sampai 10 Januari 2025. Wilayah yang berpotensi banjir dengan kategori menengah berada di wilayah Sulsel bagian barat. Untuk prediksi awal Januari itu dibandingkan dengan yang kemarin ya, yang saya kasih warning untuk press release itu kan lebih low. Tapi kita untuk prediksi yang betul-betul valid itu kita biasanya 7 hari. 7 hari kita akan melakukan prediksi dengan analisa dengan sistem yang ada di BMKG, sehingga dalam 7 hari ke depan kita bisa memprediksi dengan lebih detail. Kalau untuk hanya curah hujan yang kita prediksi dasarian itu biasanya kita belum tahu persis dari dasarian itu di hari keberapa dia akan banyak. Jadi kan itu per 10 harian ya. Nah, kalau nanti dengan ini analisis yang kita buat nanti dengan sistem data yang sudah masuk, itu kita bisa prediksi per 7 harian. 7 hari depan, 7 hari depan, 7 hari depan bisa kita prediksi dengan detail, sehingga kita bisa mendapatkan seperti yang kemarin, bahwa kita akan mendapatkan hasil misalnya prediksi kita untuk bencana hidrometeorologi itu tanggal 19, 20, 21. Nah, itu. Pihak BPBD memaparkan sejumlah program penanganan banjir yang dilakukan, peta bahaya banjir Makassar, dan menekankan pentingnya kolaborasi model pentahelix. Dalam FGD ini juga dibeberkan alih fungsi lahan sebagai salah satu penyebab banjir, sehingga pentingnya perbaikan tata ruang. Pengelolaan air yang efektif juga menjadi aspek penting dalam perencanaan tata ruang perkotaan. Sejumlah pihak juga meminta kajian risiko berencana termuat dan disahkan dalam peraturan daerah atau Perda. Zulkarnain, Muhammad Jafrizal, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Sulawesi Selatan. Bantuan berupa kebutuhan logistik serta uang tunai sejumlah Rp56.600.000 diserahkan langsung kepada tim tanggap bencana Unhas yang turun langsung ke lokasi pengungsian. Universitas Hasanuddin melalui Pusat Studi Kebencanaan Unhas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unhas menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir di Makassar dan Sulawesi Selatan. Bantuan yang diberikan Unhas berupa bahan logistik meliputi 80 sak beras 5 kg, 4 karton Indomie, 4 karton Gary Malkis, 3 karton shampoo, 2 karton sabun, 2 karton sarden, 100 pak air botol 300 ml, serta kantong plastik 250 liter. Tak hanya bantuan logistik, Unhas juga menyerahkan dana bantuan sebesar Rp56.600.000. Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas, Insinyur Ilham Alibuddin STMGS PhD mengatakan, Unhas telah bekerja sama dengan BPBD Kota Makassar dalam aksi kemanusiaan ini untuk mendata titik-titik pengungsian yang ada di Kota Makassar. Untuk tahap pertama ini tambahnya ada 2 titik penyaluran bantuan, yakni Kelurahan Manggala dan BTP. Hari ini insya Allah kita akan dilepas oleh Pak Rektor untuk membawa bantuan yang kita sudah siapkan berupa logistik. Kemarin sejauh ini ada dana yang masuk sekitar 30 juta. Ini yang kita akan salurkan berupa logistik dan juga mungkin untuk dana cash yang kita bisa berikan kepada korban terdampak. Dan rencananya kita dibantu oleh adik-adik UKM yang ada di Unhas. Semua UKM yang terlibat di kebencanaan biasanya itu akan ikut membantu untuk menyalurkan bantuan ini. Rincian logistik yang kita sudah belanjakan dengan harapan ini bisa langsung sampai ke pengungsi ya, dalam artian beberapa titik pengungsi itu sudah kita data. Itu ada beras, ada 80 sak kita siapkan, kemudian ada sabun, sampo dan khususnya air bersih yang langsung disuplai dari Hadin juga ya. Itu ada sekitar 250 botol. Itu akan kita sekalian serahkan nanti pada saat penyaluran. Kalau sudah ada sumbangan-sumbangan dan ada juga yang kita juga mendata nanti ada TBM, ada Pramuka, ada nurse, ada SAR. Ini kita juga akan mendata di lokasi apa kebutuhan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya nanti akan istilahnya kita usahakanlah bisa dibantu oleh Unhas didistribusikan begitu. Tak hanya di Kota Makassar, Ilham menyebut bantuan juga disalurkan ke 2 kabupaten yang terdampak banjir, yakni Parepare dan Jeneponto. Dalam pendistribusian bantuan tersebut, pihak Pusat Studi Kebencanaan akan dibantu oleh mahasiswa Unhas yang sedang menjalani program KKN di kedua kabupaten tersebut.
Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC menyebut bantuan ini merupakan wujud kepedulian Unhas terhadap korban terdampak banjir. Pertama adalah suatu keniscayaan ya, Unhas sebagai universitas terbesar di kawasan timur Indonesia untuk memberi contoh, untuk memberi semacam perhatian khusus, menunjukkan empati, kepedulian, untuk memberi solusi kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ini adalah wujud kepedulian kami, kepedulian kita semua untuk supaya mereka minimal terbantu untuk hal-hal yang mereka butuhkan secara mendasar, baik itu yang sifatnya fisik maupun kesehatan maupun yang non fisik, termasuk aspek-aspek psikis, mengajak mereka kemudian bisa recover ya, bisa pulih dari masalah yang mereka hadapi. Tim yang kami turunkan sebenarnya sudah 2-3 hari di lapangan. Setelah terjadi banjir, tim sudah langsung bergerak untuk memberi bantuan pertolongan semampu kita dengan segenap fasilitas yang dimiliki, dan insya Allah tim ini akan terus bekerja sampai pos bencana untuk ada pemulihan ya, termasuk secara psikologis. Adapun tim tanggap darurat yang diturunkan untuk penyaluran bantuan bencana banjir terdiri dari Forbes Unhas, tim bantuan fisioterapi TBF, UKM Pramuka, Siaga Nurse Unhas, KSR PMI Unhas, Menua 701 Unhas, SAR Unhas, dan tim bantuan medis TBM Kalkanius FK Unhas. Iva Syarahman, Rahmati Ardi, Unhas TV. Pemirsa, puluhan ragam pertunjukan seni dalam inaugurasi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin berhasil tampil memukau di Baruga Andi Pangeran Petarani Unhas Makassar, Senin 23 Desember 2024. Inaugurasi ini sekaligus ajang silaturahmi antar mahasiswa dan alumni Fakultas Keperawatan. Sorakan penonton menggema di Baruga Andi Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin Makassar dalam inaugurasi dan apresiasi seni Fakultas Keperawatan Senin 23 Desember 2024. Ragam pertunjukan seni dari ratusan mahasiswa Fakultas Keperawatan 2024 termasuk drama dan flash mob berhasil memukau ratusan penonton yang hadir. Inaugurasi tahun ini mengangkat tema Kaleidoskop Jiwa Mencari Warna di Tengah Gelap. Tema ini dilatar belakangi banyaknya Gen Z terutama mahasiswa yang terperangkap dalam mental disorder alias gangguan jiwa. Dikatakan Ketua Panitia Muhammad Riyad Aksan, persiapan yang dilakukan untuk menyukseskan inaugurasi dan apresiasi seni ini tergolong singkat, lantaran hanya memiliki waktu 1 bulan. Ini karena jadwal kuliah yang padat sehingga persiapan dan latihan kerap bertabrakan dan menjadi salah satu kendala. Muhammad Riyad Aksan berharap setelah pelaksanaan inaugurasi ini, kebersamaan mahasiswa keperawatan tidak terputus dan silaturahmi terus terjalin. Persiapan mulai kurang lebih 1 minggu lebih. Iya. 1 minggu lebih. Maksud saya 1 bulan. Iya. Dana yang dikumpul 29 juta 868 ribu. Dari sumber kerjasama tim, panitia, baik sponsor juga sama media partner. Siapa HP? Tantangan itu biasa seiring dengan jam kuliah yang pertama. Ya, sering kuliah susah diatur gitu, tapi demi kerja sama tim pastinya berjalan lancar dengan harapan ya, semoga kita tetap bersama sampai akhir. Semoga inaugurasi tahun depan makin keren dan bagus juga. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Keperawatan Raden Bagus Bimo Oktavianto mengakui meski terdapat beberapa kendala teknis, perjuangan mahasiswa baru untuk tampil memukau adalah sesuatu yang luar biasa. Ia pun berharap inaugurasi tahun depan semakin baik dengan persiapan yang lebih maksimal. Ya, luar biasa sih, ini perjalanan panjang kita kalau di Fakultas Keperawatan, butuh beberapa tahap untuk sampai ke inaugurasi sendiri. Luar biasa perjalanannya adik-adik pada sampai hari ini, 1 bulan persiapan. Luar biasa, saya juga sangat tidak expect dengan persiapannya adik-adik sewow ini. Luar biasa, walaupun tadi beberapa ada kesalahan. Harapannya untuk kedepannya sih
mudah-mudahan inaugurasi ke depannya itu bisa lebih baik, lebih bagus lagi daripada ini. Bisa dipersiapkan lebih matang lagi biar memang mendapatkan sesuatu yang maksimal ke depannya, gitu saja. Inaugurasi dan apresiasi seni Fakultas Keperawatan Unhas ini juga menunjukkan jika mahasiswa keperawatan tak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki bakat seni yang hebat. Zulkarnain, Unhas TV. Mandat ganda Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve berupa stabilisasi harga dan penciptaan lapangan kerja maksimal terus diuji belakangan. Setelah perhatian pelaku pasar dan investor banyak tertuju ke ketenaga kerjaan di tengah tingginya suku bunga, kini muncul kekhawatiran kembali menguatnya inflasi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Salah satu indikator laju inflasi menunjukkan peningkatan harga lebih moderat dari perkiraan. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE meningkat 2,4% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan estimasi sebesar 2,5%. Ini masih di atas target Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve sebesar 2%. We saw numbers that were largely in line with expectations, but it's important to remember those expectations were for inflation numbers to be still elevated, to show continued signs of elevation, and to be well north of the Fed's preferred number of 2%. And we're not even where things round to 2%. We round to 3%, and we see some signs of those numbers beginning to increase and tick up in speed. Tanpa menyertakan pangan dan energi, dua kebutuhan yang harganya memiliki volatilitas tinggi, peningkatan PCE inti berada pada angka 2,8%. Dua indikator utama laju inflasi yang telah terbit sebelumnya juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah kurang lebih setahun ini turun secara teratur. Indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan harga secara tahunan dari 2,6% ke 2,7%. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir meningkat ke 3% setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. The Fed sendiri akhirnya tetap menurunkan kembali suku bunga acuan pada pertemuan terakhirnya untuk 2024. We see the risks as two-sided, moving too slowly and needlessly undermine economic activity in the labor market, or move too quickly and needlessly undermine our progress on inflation. So we're trying to steer between those two risks. And on balance, we decided to go ahead with a further cut. Tapi Bank Sentral akhirnya merevisi proyeksinya untuk tahun 2025 dengan kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga, lebih sedikit dibandingkan proyeksi sebelumnya. I think the Fed's trying to tell you that we're in an environment, I think growth's pretty good. I think inflation is going to be higher than expected, and I think they're trying to signal to the market that things are an environment where they don't want to continue to stoke these kind of animal spirits, if you will, by lowering rates and really adding more risk to the market. The Fed gave us their view of what's going to happen in 2025. That's for 2 rate cuts from the dot plots. That used to be 4. I think the Fed is signaling very strongly to us that data dependency means really paying attention to inflation. We had thought the shift had been made just to the jobs market. The Fed had been vocal about that. But now we hear Fed Governor Hammack making very clear that this could also be an inflation story for 2025. So data dependency really is the Fed paying attention to everything all at once. Dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi, penciptaan lapangan kerja belakangan terus tertekan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.